Alhamdulillahi mu'izzi man ata'atu wattaqah wa munzili man khalafa amrohu wa aswah wa hadi man tawajjaha ilaihi wastahda ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'u ardahu wa samah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina muhammadin wa rasulika wa ala alihi wa ashabihi wa man tasarahu wa taba'a huda. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan ucapan belaka, tetapi harus dapat kita buktikan dengan amaliyah, dengan perbuatan kita sehari-hari. Kita tunjukkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin, semoga dengan demikian kita tergolong orang-orang yang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan Jumat yang mulia ini akan memberikan tema tentang 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tatkala datang hari kiamat, berbagai macam bentuk manusia yang ada pada saat itu dengan segala kecemasan, ketakutan dan kengerian, semua manusia yang ada mengharapkan pertolongan, mengharapkan naungan. Namun hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada saat itu ada satu golongan manusia yang sama sekali tidak dapat menggerakkan di mana ia berada ataupun di tempat yang ia berdiri, sama sekali tidak dapat bergerak. Pada saat itu ada manusia yang hanya bisa merangkak ketakutan, menangis. Pada saat itu ada manusia yang hanya menangis diam mengharapkan pertolongan. Pada saat itu ada manusia yang berjalan dengan kepalanya. Pada saat itu ada manusia yang hanya menangis memilukan. Jelasnya pada saat itu berbagai macam bentuk manusia yang mengerikan, menyedihkan ada di sana. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang inilah yang pasti akan mendapatkan ketenangan tatkala orang-orang dalam keadaan takut, cemas, menyedihkan, mencari perlindungan. Dan 7 golongan orang inilah yang pasti akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka hadirin? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa tatkala hidup di dunia ini berjalan dengan lurus, berpegang teguh kepada tali agama, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zila illa zilluhul al-imamul adlu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan sama sekali selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang adil. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pemimpin adalah sebagai panutan, sebagai tuntunan bagi rakyat yang dipimpinnya. Maka kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kepemimpinnya tidak diselewengkan, dia berbuat adil, selaku berlaku jujur, maka golongan tersebut adalah golongan yang akan beruntung, bahkan akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan naungan kepada golongan orang-orang tersebut. 7 manusia yang pasti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat itu sama sekali tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sab'atun yaziluhumullahu fi zilihi yauma la zilla laziluhu al-imamul adilu wasyabbu tasya'a fi ibadatillahi aja wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi wa rajulani tahabba fillahi tama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi rajulun da'athum ra'atun datu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullaha wa rajulan tasaddaqa bi saddaqatin fa ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu wa rajulun zakarallaha khaliyam fafadha ainah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Yang ketiga, laki-laki yang hatinya bergantung pada masjid-masjid. Yang keempat, 2 orang laki-laki yang saling mencintai semata-mata karena Allah. Mereka berkumpul dan berpisah semata-mata karena Allah. Yang kelima, laki-laki yang digodoh oleh wanita bangsawan yang cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, laki-laki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, laki-laki yang mengingat Allah bersunyi diri hingga berlinangan air mata. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 7 golongan di dalam hadis di atas adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya ada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya ada iman. Di dalam hatinya ada keyakinan
bahwasanya kehidupannya tatkala berada di dunia ini senantiasa dalam pengawasan Allah. Sehingga seorang pemimpin apabila hendak menyeleweng, maka dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa ada Allah. Seorang pemimpin adalah akan bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. Maka untuk itu, jadilah seorang pemimpin yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahgunakan pimpinan yang telah diembannya. Seorang pemimpinlah yang akan menentukan nasib suatu kaum, suatu bangsa. Dengan kepemimpinannya, dia dapat memajukan suatu daerah, meningkatkan suatu kemajuan, bahkan akan menghancurkan suatu daerah, kaum ataupun negara. Untuk itu, seorang pemimpin yang senantiasa di dalam hatinya ada iman, ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin tersebut adalah orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yang kedua adalah seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita lihat pada zaman ini jarang sekali seorang pemuda yang benar-benar hatinya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang hatinya berkeyakinan, berkeimanan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keimanannya dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkat hari demi hari. Yang ada pada saat ini, seorang pemuda sibuk dengan kepemudaannya. Seorang pemuda sibuk dengan hura-hura, foya-foya, menganggap bahwasanya mumpung masih muda, kan masih ada hari tua untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagian besar dari pemikiran seorang pemuda. Maka sangat pantaslah apabila seorang pemuda yang hatinya senantiasa ada Allah, seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Yang ketiga, laki-laki yang hatinya bergantung kepada masjid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah barang tentu masjid adalah rumah ibadah. Sudah barang tentu masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, maknanya tatkala ia berada di rumah, berada di pasar, berada di jalan, berada di suatu tempat yang jauh dari masjid, maka senantiasa hatinya berkeinginan untuk senantiasa berada di dalam masjid. Terlebih saat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia berasa malu, merasa enggan untuk beribadah selain di masjid. Untuk itulah orang-orang tersebut, orang-orang yang memakmurkan masjid, akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yang keempat, dua orang laki-laki yang saling mencintai semata-mata karena Allah dan berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta ini adalah masa-masa yang dimana hati berbunga-bunga. Cinta akan membutahkan manusia dari berbagai macam keadaan. Cinta dapat membutahkan seseorang dengan keadaan yang ada. Bahkan dengan cinta orang-orang pun lalai
tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan cinta, larangan Allah Subhanahu wa taala akan dikerjakan. Tetapi hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada satu pasang orang yang saling mencintai, ia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka semuanya bergantung kepada Allah. Tatkala dia berada di rumah bertemu dengan orang yang dicintai karena Allah, kemudian tatkala datang panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, maka ia tinggalkan dan dia pisahkan kepada sang orang yang dicintainya, maka hatinya senantiasa ada keagungan Allah. Maknanya lebih besar lagi cintanya kepada Allah, lebih tinggi lagi cintanya kepada Allah dari kepada orang yang ia cintai. Maka sungguh pantas orang-orang tersebut, di mana keasikannya, di mana dalam keterlenaannya, dia tetap mengingat Allah. Dalam hatinya ada Allah, senantiasa mencintai Allah, maka naungan Allah Subhanahu wa taala akan tercurah kepada orang-orang tersebut. Selanjutnya hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki yang digoda oleh wanita bangsawan yang cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, artinya adalah seorang laki-laki yang tidak mengumbar syahwatnya, tidak mengumbar hawa nafsunya hanya demi kenikmatan sesaat, hanya demi kesenangan dunia, hanya demi wanita yang cantik. Apabila belum muhrimnya, apabila belum menjadi haknya, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya ia melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Misalnya dia hendak berbuat zina, maka dalam hatinya ada Allah, mengingat Allah, senantiasa diawasi Allah, sehingga yang ada di dalam hatinya hanya Allah. Dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Orang-orang yang tidak mengumbar hawa nafsu dan syahwatnya. Selanjutnya, seorang laki-laki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini maknanya adalah seorang yang memiliki keikhlasan yang tinggi, sehingga tatkala seseorang bersedekah tidak berbuat riya, tidak menceritakan berapa yang ia sedekahkan kepada orang lain, bahkan tidak membanggakan karena mampu bersedekah dengan banyak, bahkan dia tidak menyombongkan dirinya. Artinya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kiri ataupun dengan tangan kanannya, sehingga apa yang dilakukan oleh tangan kanannya bahkan tangan kirinya pun tidak mengetahui. Ini adalah orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas ini adalah orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yang terakhir adalah laki-laki yang mengingat Allah, bersunyi diri hingga berlinang air mata. Maknanya adalah meresapi dosa-dosanya. Di tengah malam ia bangun, bersunyi diri tatkala manusia dalam keadaan tidur, terlena dan terlelap dengan keadaan tidurnya. Ada satu orang laki-laki, ia bangun kemudian melaksanakan sholat malam, istighfar mengenang dosa-dosanya,
menghisap dirinya atas dosa-dosa yang ia lakukan, maka dengan dosa-dosanya ia teringat bahwa kelak dia akan mendapatkan azabnya Allah Subhanahu wa taala, serta ia mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang ia perbuat, sehingga ia berlinangan air mata, menangis dalam kesunyian malam, merengek kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Orang-orang tersebut adalah orang yang akan mendapatkan naungan. Kenapa demikian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena tatkala orang-orang terlelap, sibuk dengan kantuknya, ia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa yang tidak pernah tidur. Hanya terfokus perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meresapi serta menghisap diri atas segala dosa-dosanya, sehingga menangislah ia dan berlinanglah air matanya. Selanjutnya hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan barang siapa yang memiliki sifat-sifat tersebut ataupun golongan orang-orang yang berada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Di zaman sekarang ini sudah langkah seperti itu, sudah langkah orang-orang seperti itu. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan hal ini. Beruntunglah orang-orang yang pada zaman ini masih mempunyai sifat, masih memiliki karakter seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tadi. Maka dengan demikian orang-orang yang ada disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar orang-orang yang akan beruntung, di mana pada saat itu di hari kiamat orang-orang sedang ketakutan, sibuk mencari naungan, namun dengan sendirinya 7 golongan manusia ini akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia ini dengan segala keindahan dan kemewahannya. Kuatkanlah iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan memperbanyak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkokohlah iman kita dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, bertahmid, bertahlil, baca Quran, melaksanakan sholat malam, puasa-puasa sunnah, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita meninggal dunia ini, tentu lebih banyak bekal lagi yang kita harus persiapkan. Bekal untuk hari depan kita, yaitu di akhirat kelak. Ingatlah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Kayyisu mendana nafsahu wa amilah lima ba'dal maut, wal azizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'alallahil amani. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedang orang yang lemah adalah orang yang selalu menuruti nafsunya dan mengharapkan kepada Allah beberapa harapan. Untuk itu, agar kita tidak hanya mengharap saja, mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merenungi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan. Jadilah kita tergolong 7 orang yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah kita salah satu di antaranya, agar kita beruntung di hari kiamat kelak. Semoga khutbah yang sangat singkat ini bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita tergolong salah satu dari orang-orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Nafa'ani Allahu wa iyyakum bil Qur'anil Karim wa bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfirhu innahu huwa ghafurur rahim.